Saya sedikit bersaksi ya, tadi ada bersaksi di kebaktian pagi bahwa sebelum ke Amerika ada ke Malaysia dulu. Jadi kalau Bapak Ibu ingat hari Selasa sebelumnya itu ada malam mujizat, saya masih melayani firman Tuhan. Dan kemudian kita mesti berangkat ke Malaysia. Dan waktu mau berangkat ke Malaysia itu mama saya dari oke, kemudian drop lagi langsung masuk ICU. Jadi saya bingung ini mau berangkat atau tidak gitu saudara. Jadi harus ke Malaysia dan kemudian lanjut ke Amerika. Pikiran tuh berkecamuk ya saudara. Cuma kita kan gak boleh gitu di depan kita sedih pun ntar tunjukin sedih-sedih terus gitu kan. Ya kita harus strong dong. Setuju boleh katakan amin gitu. Seharian sedih sekali. Aduh gimana ya, cuman ya kita harus menjadi orang yang kuat. Karena revive itu artinya kita bangkit. Masalah boleh ada, tapi siapa Yesus yang menyertai kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saya ingat hari itu kami berdoa dan saya juga puasa Tuhan. Saya harus boleh berangkat atau tidak. Karena Tuhan nomor satu, keluarga prioritas. Penting, important saudara. Dan kemudian ada juga pekerjaan pelayanan yang juga kita punya tanggung jawab ya. Karena juga dari Malaysia dan Singapura ya mereka sudah juga menyiapkan tiket dan sebagainya. Kalau batal itu juga kan saya bingung gitu saudara ya bagaimana. Sedangkan Amerika sudah pernah batal karena juga mama saya masuk ICU. Mama saya sembuh mau berangkat kok masuk ICU lagi dan dokter bilang kali ini sangat berat. Aduh jadi saya bingung Tuhan seperti apa. Tapi masih sempat jadi saya mengurus mami, menemani mami dan di ICU cuman beberapa menit saya minta izin sama bagian rumah sakit. Boleh gak saya mau ke Amerika, saya mau ketemu. Dikasih beberapa menit, saya pulang dari situ. Saya bilang Tuhan, saya percaya pegang kendali bukan saya, bukan dokter. Tapi Tuhan. Saudara jadi akhirnya damai sejahtera untuk berangkat. Tapi deg-degan saudara. Jadi kami berangkat ke Malaysia saya, Karen, Sister Della, kemudian Jocelyn, worship leader. Dan juga ada Pak Alfon, Pastor Alfon dan Ibu. Jadi kami berangkat saudara dan di situ saya melihat Tuhan itu benar-benar tidak pernah meninggalkan. Jadi saya hatinya secara manusia sedih sekali. Ada ketakutan iya, kita kan manusia bukan terbuat dari plastik saudara ya. Ada kesedihan iya, aduh Tuhan, aduh bagaimana ya. Jangan sampai terjadi apa-apa ataupun yang saya pengen mendampingi. Tapi bagaimana ini Tuhan, akhirnya saya ambil keputusan. Pastor Dave juga mengizinkan kami berangkat. Dan hari pertama sebelum saya naik ke atas panggung bersama tim Reward untuk KKR saudara di Malaysia. Baru mau naik panggung saya masih pegang handphone dan message masuk dibilang mami keluar dari ICU ngomong normal dan pulang ke rumah. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Itu sedih saudara ya. Jadi saya mendengar kabar-kabar yang ya gimana ya saudara ya. Tapi di situ saya lihat Tuhan itu tidak pernah ya dia bela saudara ya. Dan tadi malam pulang dari Amerika langsung ke tempat mami. Kami kumpul keluarga dan melihat ya seluruh hidup kita di tangan Tuhan. Betul? Tidak ada kita yang pegang di tangan Tuhan. Saudaraku yang kasih. Sebab itu kalau di tangan Tuhan ya kita perlu tahu bahwa setiap hidup itu ada batasnya. Sebab itu hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama tentang keinginan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan dari Amerika, sebelumnya saya share sedikit waktu di Malaysia, itu luar biasa saudara. 2 kali KKR dan di malam pertama ada seorang anak perempuan masih muda, dia meninggalkan kekristenan dan lebih jelas lagi meninggalkan Yesus. Ketika altar call maju semuanya saudara. Dan tiba-tiba mata saya tertuju kepada wanita ini dan saya nggak tahu ya anak remaja. Saya tertuju kepada dia tapi karena mendoakan banyak jadi kita semua mendoakan tapi saya sudah mau naik lagi ke atas panggung terus kayak ingat cari wanita yang tadi. Saya cari masih ada nggak ya? Masih ada. Saya minta naik ada 3 anak naik ke atas panggung. Dan ternyata dia adalah orang yang sudah meninggalkan Yesus, melepaskan imannya, pindah agama. Dan hari itu ada KKR, dia datang dan lawatan Tuhan terjadi. Dia menerima Yesus kembali, nangis gak berhenti saudara. Saya turun dari panggung, kami keluar tim
Dan kemudian tantenya datang, pastor, thank you. Saya bilang kenapa? You know, kami berdoa buat anak ini supaya dia kembali kepada Yesus. Dan luar biasa, dia juga gak tahu siapa yang ngundang dia untuk datang. Tapi yang jelas dia kaget di atas mimbar, anak ini terima Yesus, nangis. Luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan masih banyak lagi kesaksian saudara, betapa Tuhan itu luar biasa. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keinginan Tuhan. Boleh katakan bersama dengan saya, keinginan Tuhan. Berapa banyak kita, kadang-kadang kita tidak pikir Tuhan maunya apa, betul? Tuhan keinginannya apa sih sebenarnya? Biasanya kita yang selalu, Tuhan saya pengen ini, saya minta ini. Gak salah Bapak Ibu. Tapi pernahkah kita benar-benar mikir, Tuhan ini pengen apa? Hati Tuhan itu seperti apa? Kita gak pernah pikirkan kadang ya. Saudara, tapi Alkitab mencatat bahwa kita harus mengenal Dia dan tahu setiap isi hatinya. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Saudara bayangkan kalau ada satu pasang ya, baik itu masih pacaran ataupun suami istri. Kita kan pasti tahu kesukaan suami, betul Bapak Ibu ya, kesukaan istri. Nah saya tahu kesukaan suami saya, dia sedang makan yang nasi campur gitu ya, karena mungkin dari Surabaya ya, Surabaya iki. Jadi senang-senang yang gitu saudara. Jadi masakan yang sudah jadi, yang agak dingin sebenarnya kan. Tapi suka sekali, jadi kalau di Jakarta nggak ketemu makanan Surabaya, suami saya cari yang warteg-warteg gitu kan ya. Saya juga suka, cuman saya senang yang dimasak Pak Alphonse. Dimasak masih panas, hot-hot saudara. Suami saya nggak mau yang panas, nah kita beda tipis ya saudara ya. Jadi saya senang yang panas, suami saya senang yang dingin. Untung tidak seperti yang di Wahyu bilang, kalau engkau tidak panas, tidak dingin, dimuntahkan. Nah puji Tuhan suami saya antara dingin deh, dia bukan dingin dan panas ya. Abu-abu saudara ya, gray area. Jadi kalau suami saya mau makan di warteg gitu kan saya ikut. Tapi kalau boleh saya mau yang dimasak gitu saudara ya. Kalau sini ada banyak nih yang chef-chef ya. Saudara tinggal order banyak sekali di reward ya saudara, luar biasa. Tapi kalau saya senang yang panas dan sambal. Jadi kalau kemarin di Amerika steak boleh steak saudara. Tapi di samping cabai saudara. Rawi tetap, kampungan saudara, jalan terus saudara ya. Karena tidak tertolong kalau itu memang kita perlu banyak pertobatan saudara ya. Tapi luar biasa. Jadi bayangin saya tahu kalau misalnya Dad kita makan ini. Suami saya pasti senang. Tapi coba saya bilang, Dad kita makan ini, oh ya udah nggak apa-apa, aku tunggu aja, gitu saudara ya. Padahal sudah lama loh menikah, gitu saudara ya. Tapi kan beda selera, saudara ya. Tapi suami saya sudah bisa makan pedas, itu pun mujizat Tuhan, saudara ya. Jadi nggak terlalu susah kita ya, saudara ya. Jadi bayangkan, ada nggak pernah Bapak Ibu ketemu nih, baru ketemu di mall, tiba-tiba ngobrol, kayaknya kita nyambung ya, gitu. Hobi sama, gitu kan, kasti misalnya sama, gitu saudara ya. Yang keren dikit lah golf. Itu kan sama, oh sama ya. Terus makan, oh sama. Oh hobi kerjaan, oh sama. Waduh kita kan ngomong, kayaknya kita banyak kesamaan ya gitu kan. Mana Jocelyn, dia tahu tuh banyak pepatah. Jadi kalau banyak kesamaan kita bilang kita nyambung. Nah ada lagu yang baru, kalau lihat di YouTube judulnya Terhubung. Saya pikir itu Telkomsel, saudara. Jadi waktu saya mendengar pertama, oh ini kayaknya promo dari Telkomsel. Ku terhubung denganmu. Ya halo 1, 2 gitu. Bukan gitu saudara. Ini lagu. Jadi selalu melekat di hatimu. Saudara bayangkan kalau kita terhubung dengan Tuhan. Masalahnya belum tentu kita terhubung Bapak Ibu ya. Kemarin saya pulang dari Amerika, handphone mati. Dua-dua mati. Dan kemudian aduh saya bingung bagaimana ya. Saya sudah bilang sama Pak Gem, Dad saya tunggu di gate 3. Tapi jemputnya di gate 1. Nah itu saudara yang salah yang mana? Saya juga bingung, saya masih dalam doa sampai hari ini. Oke di gate 3, saya tunggu di gate 3 gak kelihatan. Gitu udah panas kan, maaf ya dari Amerika biasanya. Jadi saya buka itu saudara, sombong dikit lah saudara ya. Udah panas ini, tapi mati bagaimana ya? Saya taruh tas di sini, gak bisa. Saya lihat di belakang, agak belakang ada bapak-bapak gitu kan. Oh saya bilang Pak boleh pinjam charger enggak? Karena mungkin dia lihat keren lah dikit lah gitu ya. Oh boleh gitu saudara ya.
Akhirnya kan cuman, tapi banyak orang, cuman bapak ini sendiri di situ gitu kan. Oke bisa pinjam, aduh lama sekali ya. Baru mau 1 lama sekali. Jadi kita tunggu, saya tunggu lama, aduh gimana ini ya. Suami gak datang-datang gitu kan. Dan ternyata tiba-tiba, kaget Pak Agam udah di samping. Dan dia kaget kenapa ada bapak-bapak di samping. Saya bilang oh enggak, saya pinjam charger gitu saudara ya. Dia biasa langsung cium, terharu ya. Gitu saudara ya. Saya langsung terima kasih ya Pak, Bapak menolong saya. Kalau enggak terhilang kan saudara. Anda bayangkan kita Kristen kalau tidak terhubung, sudah enggak nyambung dengan keinginan hati Tuhan, dengan hati Tuhan. Kita mau boleh Kristen, boleh berapa lama, it doesn't matter, sorry boleh dikit ya. Tapi saudara, tapi kalau enggak nyambung mau gimana saudara. Jadi Tuhan mau begini, kita mau begini. Tuhan bilang ini jangan, ini jodoh nih bahaya nih dia. Tapi udah cinta Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Saudara dulu kan cinta-cinta setelah habis menikah bayar listrik banyak saudara. Bukan hanya cinta betul? Iya bayar listrik, tagihan, doa puasa banyak saudara. Cinta biasa ada listrik bisa hilang. Karena bukan cinta ada listrik lagi. Biasa kan pegang dikit kayak ada setrum. Coba sekarang jalan ada listrik gak? Coba mau nanya jujur. Gak ada, adanya tagihan. Langsung silahkan membayar gitu saudara. Gak ada lagi getaran. Adanya apa? Tanggung jawab, adanya rasa cinta, adanya tanggung jawab untuk mencintai tanpa batas. Ya kan mau dia langsung, it's okay. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Iya kan? Saudara lihat kalau di media sosial, aduh hari-hari ini ya KDRT istri diinjak. Aduh saudara saya langsung ingat zaman dulu mama saya hebat saudara. Diinjak, diperlakukan apa aja tapi tetap mencintai Tuhan. Wah itu luar biasa. Cuma kan saya lihat waduh diinjak, ditarik, didorong. Aduh untung kita sudah dalam Tuhan ya. Kalau belum selesai saudara ya. Untung sudah dalam Tuhan. Maksudnya ya saudara kalau ngelihat begitu kan. Ada saudara yang terjadi. Ini dia preman, dia bertobat. Dan dia bersaksi, dulu saya mabuk. Saya pukul semua orang, ada yang saya tusuk, saya bunuh. Tapi hari ini saya sudah bertobat. Tapi Yesus dia bilang, Yesus disiksa, Yesus dipaku, Yesus disalib. Tapi dia karena dia orang Manado, siapa tuh udah salib dia? Siapa yang salibkan? Katanya udah bertobat saudara. Dia marah di atas mimbar. Nah itu berarti dia belum ada terhubung saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jadi api mudah meledak masih ada saudara. Sebab itu hari Selasa ada KKR wanita. Kenapa? Karena wanita banyak kali kena KDRT saudara ya. Jadi kesian sekali. Jadi saya ingin wanita-wanita hapus air mata, bangkit lagi, berjalan bersama dengan Yesus. Setuju boleh katakan amin. Wanita-wanita endingnya bukan hanya jadi di dapur. Enggak, Anda dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi berkat. Di dapur oke, saudara ya. Jaga urus rumah tangga itu mulia. Tapi juga ada panggilan Tuhan yang harus kita selesaikan. Dan sudah cukup KDRT, kita harus bangun wanita-wanita Kristen yang bangkit, yang mengasihi, yang tidak kalah atas setiap dosa. Kita harus kalahkan dosa dan bangkit melihat rencana Tuhan. Belajar mengampuni, bangkit dari keterpurukan, depresi, stres dan yang lain. Yesus kita lebih besar. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jangan lupa besok jam 18.30. Bapak Ibu Saudara, apa keinginan Tuhan? Kita buka firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat ke-17. Saya bacakan. Dan meminta kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Berarti ada mengenal dia tidak benar. Saudara apa? Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Berarti ada juga mata hati yang gelap. Ini tidak terhubung saudara. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Mau terlepas kita gagal, mau terlepas kita hari ini banyak mengalami benturan, banyak mengalami hal-hal yang buruk saudara. Mari bangkit lagi. Tidak mudah saudara ya. Kadang kita menghadapi masalah, menghadapi orang yang menjengkelkan, menghadapi orang yang mengecewakan, menghadapi orang keadaan-keadaan yang sulit. Oh tidak mudah saudara ya. Kadang seperti saya katakan tadi, api mudah menyala, harusnya udah padam saudara. Tapi diproses supaya apa? Kita menjadi seperti Kristus dan tidak mudah. Saudara saya katakan tadi. Dan firman Allah berkata,
Artinya kita harus mengenal dia, isi hati Tuhan dengan benar. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, but I do more thing. I ask the God of our Master, Jesus Christ, the God of glory, to make you intelligent. Tuhan mau kita pinter, saudara. Apa saudara? And discerning. Kita bisa kenal, bisa tahu kehendak Tuhan. Knowing Him personality. Dikatakan kenal dia tuh secara personally, pribadi. Jadi kenapa kalau kita mengikut Tuhan tuh tidak boleh rombongan. Artinya begini, ya udah datang ke gereja. No, you have to know your God personally, pribadi. Setuju boleh katakan amin. Dia gak ke gereja, gue gak ke gereja. No, itu urusan pribadi. Dia gak melayani, yaudah gue gak. Oh itu urusan pribadi men. Setuju boleh katakan amin. Karena mengikut Tuhan tidak rombongan. Mengikut Tuhan pribadi. Dari dulu saya putuskan mengikuti Yesus. Teman-teman saya, orang Manado bilang embang. You know embang? Layangan putus. Saya kan berdoa, saya pengen jangkau. Tapi keputusan pribadi. Setuju boleh katakan amin. Apakah ketika mereka seperti layangan putus, nggak tahu sampai di mana jentrunungan sampai hari ini, itu sudah bukan bagian saya. Kalau oh ya karena dia tinggalkan Tuhan, satu keluar ikut keluar, ya udah saya ikut juga. Nah gitu saudara, mengikut Tuhan, engkau ikut Tuhan secara pribadi. Setuju boleh katakan amin. Kalau ada teman-teman yang jauh, rangkul mereka, doakan mereka. Kalau kita belum cukup kuat, ya udah paling tidak kita kuat dulu. Tapi jangan karena oh ya karena dia jatuh saya jatuh. Karena dia gak ke gereja saya gak ke gereja. No. Dari dulu saya ikut Tuhan. Saya taruh pandangan saya. Lord my eyes upon you. Karena yang deal saya dengan Tuhan bukan orang lain. Setuju boleh katakan amin. Even keluarga. Kita berdoa satu kisah Rasul 16 ayat 31. Satu orang percaya seisi keluarga diselamatkan. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan pribadi. Setuju boleh katakan, kita boleh berdoa, tapi keputusan itu di tangan Tuhan. Ya, yang tahu bajai itu akan ke kiri atau ke kanan cuman tukang bajai dan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Jadi kita nggak tahu saudara ya. Ya kita kadang menjadi juru selamat, pengen nolong orang, tapi belum tentu. Tapi kita doakan mereka, kita jangkau mereka, tapi jangan lupa you have to be strong first. Anda lihat kalau naik pesawat, saudara, yang paling pertama dibilang kalau terjadi goncangan, itu orang yang dewasa yang harus pakai itu oksigen. Baru menolong anak. Kalau kita tolong orang, kita kehabisan oksigen, selesai saudara. Bapak terima kasih gitu saudara ya. Jadi kita harus strong, boleh katakan bersama dengan saya strong. Harus kuat dulu. Setuju boleh katakan amin. Dan jangan ikut arus. Ya dia begini-begini gua ikut juga. Dia begini gua ikut. No. Dari dulu mengikut Tuhan pribadi. Mengikut Tuhan personally. Dan kita harus dibuat mata kita harus terbuka. Terang saudara. Setuju boleh katakan amin. Jangan dari dulu ikut Tuhan melempem. Ikut Tuhan lagi melempem. Dari dulu Kak Iyoyo. Halo tahun berganti tahun 2024 ini udah mau selesai. Nah, naik turun. Halo mau sampai kapan? Kekristenan itu personal. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Anda harus tahu keinginan Tuhan apa. Tuhan maunya apa? Caranya nyambung saudara. Terkoneksi dengan Tuhan. Terkoneksi dengan keinginan Tuhan. Iya kan saudara ya. Ada orang ya lemah. Datang ke teman, dilemahkan. Ya selesai, lemah sama pembilang apa ya. Lemah gemulai juga enggak, lemah letih lesu selesai saudara ya. Jadi keputusan itu sangat pribadi. Amin. Ya. Jangan lagi, ya udah kalau dia begitu, gua juga begitu. Jangan saudara. Dan itu terjadi di setiap gereja. Anda lihat, satu orang keluar dalam satu gereja. Ya dia down, dia ini. Segerombolannya keluar. Ya, ini bukan bioskop men. Setuju boleh katakan amin. Your deal Anda dengan Tuhan. Iya kan, biasa kan dalam satu, oh ya sorry saya gak bisa pelayanan. Oh saya juga gak bisa, dia gak bisa ya. Oh saya juga gak bisa, halo. Itu urusan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Sepanjang perjalanan dari Amerika gak berhenti saya nangis. Tuhan ingatkan komitmen, kesetiaan. Saudara, supaya kita mau tahu keinginan Tuhan apa. Saudara, apa yang harus kita lakukan saudara ya? Kita harus satukan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Di dalam
di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Saudara, kita di Indonesia bersyukur ya, kekristenan itu aman. Tapi Anda tidak pernah tahu di luar sana sangat sulit untuk beribadah. Saya beberapa waktu lalu ketemu dengan satu orang yang dia di daerah bagian timur ya. Pokoknya di daerah-daerah perang. Dan ada juga yang bukan daerah perang tapi susah sekali, dia bilang, "Pastor, di sini untuk kita ketemu aja beberapa orang itu tidak mudah." Waduh, kita di Indonesia sangat bersyukur. Itu pun kadang-kadang kita tetap nggak bisa menjadikan Tuhan yang utama. Di bilang, "Pastor, kita ini ngumpul aja." Terus saya ketemu satu orang, dia bilang, "Kalau ketahuan ada orang yang ajak dia datang dalam rumah itu, kita diajak nih. Terus kemudian ada ketahuan, dilapor, penjara. Dan itu bukan cuma sebentar." Dia bilang, "It's not easy, Pastor." Anda bisa bayangkan, Indonesia termasuk bersyukur. Kita bisa ibadah, ke mall lagi, ibadah lagi, bisa saudara ya. Sekalipun kadang-kadang kita mau ibadah gak jadinya ke mall gitu saudara ya. Nah itu urusan saudara dengan Tuhan. Setuju boleh katakan amin, ya kan? Saya suka taruh pemikiran ya, yang lebih utama itu Kau Tuhan. Oh, itu mesti taruh di sini dari dulu ya. Itu kan pribadi ya. Cuman saya selalu bilang, kalau sesuatu yang saya mau itu Tuhan, You are my priority. Engkau. Setuju boleh katakan amin. Dan itu janji kita itu harus ada buktinya dong. Setuju boleh katakan amin. Ada orang bilang sama Anda, "Oh, aku I love you." Tapi gak pernah ngajak makan. Ya kan kalau pacaran gitu kan, ya itu tanda tanya saudara ya. Ntar makan bayar sendiri-sendiri, beda kalau di Amerika. Kita di Indonesia men, setuju boleh katakan amin. Ya kan I love you tapi gak pernah ada sesuatu, itu kan tanda tanya. Anda boleh bilang mengiringmu seumur hidup masuk dalam, lebih dalam lagi. Tapi saudara buat Tuhan Anda hitung-hitungan, tidak ada waktu, gak ada kesempatan. Dia selalu dari nomor berapa. Kalau ada sesuatu Yesus kalah, selalu yang lain yang lebih utama. Can you imagine that? Saya selalu taruh pemahaman yang sederhana. Yesus tidak kelihatan, tapi dia tahu sampai hati Anda yang paling dalam. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dari luar kita boleh tutup. Kita boleh tunjukkan kepada orang, oh kita oke, kita baik. No, dia tahu Anda dan saya sampai kedalaman hati. Sebab itu yang perlu kita bangun, yaitu hati dan pikiran selaraskan dengan keinginan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dan itu Tuhan ingatkan. Can you imagine that? Bahwa hidup itu di tangan Tuhan. Kalau kita Tuhan ingatkan berhenti bermain-main dengan kekristenan. Berhenti saudara. Karena kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Setuju boleh katakan amin. Kekristenan kadang sudah menjadi sesuatu yang udah gitu. Hari ini kita ikut Tuhan, hari ini besok enggak juga enggak apa-apa. Saudara, Yesus mau keinginan dia jadi keinginan kita. Saudara, ada satu ayat yang luar biasa. Saudara, yang Daud dalam Kisah Para Rasul. Ini luar biasa sekali. Saya baca dulu yang 2 Korintus saudara 10 ayat 5. "Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia." Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Jadi kabar baik. Saudara, jadi sebenarnya jangan selalu kita bilang iblis, enggak selalu. Tapi keangkuhan kita, kesombongan kita yang harus kita taklukkan. Setuju boleh katakan amin? Karena apa? Yang ternyata menghalangi kita untuk mengenal dia apa? Pikiran kita yang sombong, yang congkak. Saudara. Saya ketemu orang, waduh nice banget. Ya, pokoknya gak pernah ada masalah lah saudara. Tapi kita tidak bisa lihat orang dari luar. Setuju boleh katakan amin? Ketahuan semuanya dari apa yang dia lakukan. Saudara, apa yang tidak kelihatan yang kita bisa. Saya kemarin ngobrol sama satu orang, dia bilang benar pastor. Kita tuh pokoknya yang paling tahu isi hati kita cuma Tuhan. Kita gak bisa bohongin. Gak bisa bohongin Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Gak bisa. Yang paling tahu kita ini cuma Tuhan. Dan itu akan menentukan keinginan kita yang kita bangun untuk terhubung dengan Tuhan. Pengenalan kita yang benar atau yang kurang benar Pak. Yang baik atau yang tidak baik. Di dalam
Roma dikatakan, Roma 1 ayat 2 dikatakan bahwa ada kehendak, ada yang baik, berkenan, sempurna. Kita mau yang mana? Mau baik aja atau yang berkenan? Mau yang sempurna, perfect. Dia mau kita kenal dia. Dia mau mata hati kita terang. Kenapa saudara? Kadang kita berapa tahun sih kita ke gereja? Berapa tahun Anda menjadi Kristen? Contoh soal, saudara, orang kalau di kantor sebelum dia masuk di training berapa lama Bapak Ibu? 2 tahun? Enggak kan? Kita di training sebentar. Tapi bukankah kita kekristenan dari dulu bertahun-tahun kita di training di gereja. Tapi gak pernah praktek saudara. Yang ada on off, hari ini off, besok on. Hari ini naik, besok turun. Saudara seperti itu. Padahal sudah lama kita di training. Saatnya Anda turun gunung, Anda jadi berkat, Anda terhubung dan Dia mencurahkan kuasanya untuk mengalir lewat saudara. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Yang Tuhan mau keinginan kita tunduk, ditaklukkan kepada keinginan Tuhan. Kadang-kala Tuhan sudah kasih tahu jangan yang ini, bahaya yang ini. Jangan lakukan ini, tunduk kepada keinginan Tuhan. Setuju boleh katakan amin? Pilihan itu ada di tangan kita, saudara. Jadi dikatakan bahwa kehendak dan kemauan kita itu semua kita serahkan kepada Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang bilang seperti ini saudara. Kisah para Rasul, ini satu kisah yang Kisah para Rasul 13 ayat 22. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang dicatat. Saudara, orang ini orang yang bermasalah sebenarnya. Dia ada salah, ada kekurangan dan kekurangannya itu sangat ekstrim. Tapi firman Tuhan bilang apa? Dia adalah orang yang mengejar hatinya Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, ternyata dia apa? Berkenan. Boleh katakan bersama dengan saya, berkenan. Dan kedua, melakukan segala kehendakku. Segala loh, bukan satu hal. Semua dia ingin lakukan. Kalau ada sesuatu yang saudara melakukan ini, saudara tahu Tuhan gak suka. Saudara bukan gak suka ya. Ya semua kita back to the Bible. Setuju boleh katakan amin. Ya kita bisa tahu caranya apa keinginan Tuhan. Ini masih salah satu ya saudara. Kalau kita tahu Tuhan tidak suka ya kita, Tuhan tolong aku. Supaya aku mau hidup berkenan seperti yang Tuhan mau. Daud ini dia katakan salah satu terjemahan bahasa Inggris bilang the man after my own heart. Satu pribadi yang ditemukan, I found. Jadi saudara bayangkan bahwa kita di tempat ini dicari Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dan dia tidak cari rombongan, dia cari orang pribadi. Tidak peduli siapa Anda, berapa kali Anda jatuh, berapa kali Anda gagal. Siapa Anda punya apa, enggak masalah. Kadang kita pikir kenapa dia diberkati sukses, belum tentu saudara. Ada orang yang biasa-biasa tapi hatinya itu luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Karena Tuhan mengenal hati, dia bilang I found David. Dia temukan Daud. Siapa Daud? Orang yang mengejar hatinya Tuhan. Dalam terjemahan asli dikatakan bahwa hatinya atau detak jantungnya itu selaras, seirama dengan detak jantung Tuhan. Oh, itu amazing. Setuju boleh katakan amin. Dan saya percaya kita terbatas. Tapi mari kita sama-sama apa yang Tuhan mau. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. The man after my own heart. Orang yang kejar. Dikatakan salah satu yang bilang bahwa semua irama jantung itu sesuai. Hatinya itu sesuai. Padahal dia bunuh orang. Dia bunuh salah satu tentaranya, disuruh berperang supaya dia bisa tidur dengan istrinya. Dan dia menangis, meraung-raung mandi abu saudara ya. Dan minta ampun, bertobat. Dia punya kelemahan. Karena Tuhan tidak pernah mencari orang hebat. Dia mencari orang yang mau. Saudara, setuju boleh katakan amin. Hari ini kan kadang kita, sorry to say ya saudara. Kekristenan itu tidak ada urusan dengan baper. Setuju boleh katakan amin. Dan ini momok yang terjadi di setiap gereja. Ditegur dikit keluar. Halo. Coba Anda bekerja di kantor, ditegur dikit keluar enggak?
kita nggak pikir bahwa gereja itu tempat orang di mana menjadi bengkel orang berdosa. Dibangun, di-training, dipulihkan, disembuhkan. Saudara, setuju boleh katakan amin. Dan bertumbuh harusnya. Iya kan? Kalau hari-hari ini kan nggak cocok di sini di sana. Ini bioskop. Setuju boleh katakan amin? Iya kan? Nggak mudah gitu saudara. Tapi Tuhan ingatkan berhenti kekristenan menjadi permainan. Saudara, Anda tidak pernah tahu apa yang Tuhan percayakan. Anda tidak pernah tahu ada panggilan yang luar biasa yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Sebelum kesini saya membaca satu renungan yang bilang bahwa ada orang yang punya kapasitas hebat tapi terhalang dengan karakter. Saudara ya, Anda boleh hebat tapi kemudian Tuhan mau pakai luar biasa. Tuhan mau dahsyat, Tuhan punya rencana. Tapi kemudian ya susah dikasih tahu, ya apa-apa baper, tersinggung, selamat tinggal goodbye. Saudara, ya susah, Tuhan gak bisa bekerja dengan cara seperti itu. Dia mau Anda menjadi orang yang kuat. Setuju boleh katakan amin. Saudara, kalau Anda pernah nonton film Silence, gak ada kemudian ditegur langsung nangis dan gak ada. Mereka tuh disuruh injak gambar Yesus. Injak, kalau kamu injak berarti kamu dibebaskan dari hukuman mati. Tapi kalau kamu tidak injak, kamu selesai saudara. Dan itu diperlakukan, ditunjukkan yang dibunuh, yang disiksa di depan orang. Karena mereka punya Yesus, mereka punya iman kepada Yesus. Dan mereka tidak punya apa-apa saudara, hanya orang-orang yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Tidak ada lagi baper ya udah gue tersinggung. Enggak ada urusan gitu. Urusannya cuma kamu injak gambar Yesus, kamu bebas. Atau kamu enggak injak, kamu selesai. Wah itu tidak mudah. Kalau Anda nonton film itu salah satu yang terjadi ketika kekristenan masuk ke Jepang. Jadi ada satu tempat itu Nagasaki dan ada beberapa kota itu tidak berani orang untuk masuk. Karena semua dibantai, semua dibunuh saudara. Tapi ada orang-orang yang berani mempertahankan imannya. Tetap didorong-dorong untuk injak. Enggak, Yesus tetap. Sehingga kekristenan boleh masuk di Jepang. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, sudah saatnya kekristenan itu tidak lagi menjadi pilihan. Oh ya udah kalau gue mau oke, kalau enggak. Halo saudara. Mau sampai kapan kita di training, bertahun-tahun di training di bangku gereja. Tapi tidak pernah menyadari Tuhan mau apa dan saya mau apa. Supaya Yesus punya rencananya itu boleh digenapi dalam hidup kita. Salah satu keinginan Tuhan terbesar apa? Amanat agung. Go and preach the gospel. Mungkin Anda tidak semua jadi pendeta, enggak. Tapi kita jadi berkat di marketplace, di tengah keluarga, di tengah pertemanan. Nah berapa lama kita yang sudah berteman, Anda kerja di mana, pernah nggak Anda share tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain? Kalau Anda baca dalam Wahyu, sudah dicatat bahwa orang yang bersaksi kita sedang mengalahkan iblis. Karena kita katupkan mulutnya dengan semua kebaikan Tuhan. Saudara setuju boleh katakan amin. Dan saya rindu di tempat ini biar Tuhan menemukan orang-orang yang mau bangkit, yang mau berjalan dalam kuasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Menjadi orang yang kuat saudara. Setuju boleh katakan amin. Kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya. Saudara dicatat apa? Salah satu keinginan Tuhan. Yesaya 6 ayat 8 dikatakan apa? Lalu aku mendengar Tuhan, suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, kata Tuhan. Maka sahutku, kata Yesaya, ini aku, utuslah aku, hineni. Here I am, send me to the glory. Anda tahu ketika Bapak Ibu ditempatkan di tempat pekerjaan, pasti ada misinya Tuhan. Nggak mungkin nggak kebetulan. Masalah keluarga dari Bu Diana juga ada di rumah sakit. Masalah ya menolong orang ketika orang udah mau sekarat di ambulans. Saudara itu bukan hal yang biasa. Itu hal-hal yang luar biasa. Ada berapa di antara saudara mahasiswakah, kok bekerja atau ada rencana Tuhan di sana. Kadang kita pikir ya udah cari duit cuan. Benar oke. Tapi be careful. Kita ingat ada panggilan Tuhan yang tertinggi di atasnya.
engkau akan diangkat Tuhan untuk menjadi berkat. Influence-nya itu harus di sekitar. Dan bangun Tuhan, bangun kerajaan Tuhan dimanapun Anda ditempatkan. Saudara mungkin bekerja atau saudara ibu rumah tangga atau kerjaan online, apapun ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi saudara ya, boleh kiri kanan, kalau ada yang lihat kiri kanan bilang jangan baper. Saudara ya, kekristenan kita mesti selesai dengan urusan ini. Gereja, Anda boleh keliling di mana-mana, pecah karena apa? Baper. Pecah karena apa? Enggak kuat imannya, cuma senggol dikit selesai. Cuma senggol dikit selesai. Kekristenan harus diubah mindsetnya. Setuju boleh katakan amin. Anda harus menjadi orang yang kuat. Yang tahu bahwa menjadi Kristen itu bukan kita agama. Tapi Yesus di depan Anda ikut. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kekristenan itu adalah Anda dari tempat yang gelap, eklesia, keluar saudara. Jangan stay di situ terus. Atau dua kaki saudara ya. Sebab itu di tempat ini kami selalu bilang juga, Bapak Ibu yang rindu untuk melayani. Kalau Anda belum ada gereja di luar, we are so welcome. Kalau Anda memang tertanam di gereja lain, bertumbuh saudara di sana. Layani Tuhan yang terbaik. Setuju boleh katakan amin? Karena kita harus maksimal dalam panggilan. Yang setuju boleh katakan amin? Saudara, karena sudah saatnya bukan main-main lagi saudara ya. Dan Tuhan mencari orang yang mau diutus. Sepakat boleh katakan amin. Saudara ya, karena saya melihat ya kalau di pekerjaan saya kebetulan desainer. Jadi ketika ada welcoming Miss Universe. Dan kemudian saya buat baju beberapa buat putri-putri terbaik Indonesia. Dan kita meeting bersama dengan saudara yang stylistnya itu tegasnya luar biasa. Model-model mau ini bule, mau ini siapa, dia gak peduli. Dia bilang, you mau nurut atau enggak? Oh tegas sekali, itu urusan pekerjaan. Mereka do the best. Saudara, dan tidak ada tiba-tiba saya tersinggung. Gak ada saudara. Ini urusan profesional beda. Nah gereja, kekristenan itu yang harus dirubah mindsetnya. Supaya harus menjadi pribadi yang kita mesti, masa kalah sama orang profesional. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, jadi kalau Anda bekerja jangan lupa kalau bos tegur jangan tiba-tiba langsung keluar dong saudara. Iya kan? Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi role model saudara. Bahwa orang lihat oh ini anak Tuhan beda dengan yang lain. Amin. Jadi saudara setiap pekerjaan itu ada tanggung jawab, setiap medan itu beda-beda. Tapi kita harus menjadi orang yang kuat. Nah kalau di luar kuat tapi di gereja membleh saudara ya. Halo, karena gereja in everywhere. Anda tidak di sini, Anda bisa di tempat lain. Ada gereja di sana keren, oh bisa lebih ke sana. Di mana aja yang keren bisa ikut, tapi ini bukan soal keren-kerenan. Di mana Anda mengambil keputusan untuk tertanam, untuk komitmen, untuk melayani. Itu urusan Anda dengan Tuhan, personally banget. Dan kalau Anda mau melakukannya sungguh-sungguh engkau lakukan yang terbaik untuk raja di atas segala raja. Anda lihat apa yang tidak pernah Anda pikirkan Tuhan siapkan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Karena mengikut Tuhan itu pribadi. Boleh katakan bersama dengan saya pribadi. Nah saya percaya di tempat ini biar Tuhan menemukan orang-orang yang mau diutus. Sebab itu jika ada Bapak Ibu yang mau tertanam kita akan berdiri buat saudara. Kita akan taruh hidup kita buat saudara. Setuju boleh katakan amin. Dan sudah tidak ada lagi main-main abu-abu ataupun jelas nggak jelas. Karena kekristenan itu harus jelas. Ada satu yang saya ingin tutup dengan salah satu kata mengabdi. Saudara, saya panjang dari pesawat saya nangis nggak berhenti ketika Tuhan ingatkan. Harus lebih sungguh-sungguh. Tidak main-main, fokus. Jangan takut akan apapun. Dan bawa orang untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Saudara, Anda ketemu di mana, nah orang itu di mana nggak apa-apa, bisa ke gereja lain, it's okay. Di mana mereka tinggal, tapi jangan lupa preach the gospel, bagikan kabar baik. Setuju boleh katakan amin. Saudara, firman Tuhan, salah satu kata mengabdi, saudara. Kata ini yang kita selalu kan mungkin mengiringmu sekali. Yesus selamanya
nggak boleh ada baper kalau gini saudara ya. Sekali Yesus ini saudara ya. Ya, bukan sekali merdeka tetap merdeka, ini sekali Yesus saudara. Kata pengabdian, wah ini dalam. Saya baca ini nangis nggak berhenti. Saya tulis pengabdian itu kata kerjanya mengabdi. Saudara ya. Mengabdi itu berasal dari tindakan bersumpah. Oh bersumpah saudara. Mengabdi itu bersumpah loh saudara ya. Ketika kita melayani, ketika kita mengikut Tuhan, kita tuh adalah orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Dikatakan orang yang mengabdi itu nggak boleh dua. Mengabdi kepada Tuhan, jangan kepada yang lain, yang kepada Tuhan. Dan itu dikatakan sumpah di atasnya. Dikatakan apa? Dan itu tindakan dikatakan sebagai sesuatu yang saleh. Mengabdi juga itu adalah pengabdian mengacu pada komitmen seseorang terhadap orang lain atau terhadap Tuhan. Dengar baik saudara, komitmen seseorang terhadap Tuhan melalui apa? Cinta dan kesetiaan. Waduh Anda lihat saudara, jadi kalau kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berkorban apapun untuk Tuhan harus didasari oleh apa? Cinta dan kesetiaan. Boleh katakan bersama dengan saya, cinta dan kesetiaan. Ini bukan sinetron, judul sinetron bukan ya. Tersanjung 1 sampai 11 bukan. Tapi ini cinta dan kesetiaan. Jadi orang yang mengabdi, orang yang mengikut Tuhan, Anda harus punya hati ini. Cinta dan kesetiaan. Apapun terjadi, Yesus tetap segalanya. Apapun boleh terjadi, aku tidak bergoyang. Apapun terjadi, aku tetap mencintai Tuhan. Apapun terjadi, Yesus tetap yang terbaik. Apapun terjadi, aku tetap melayani Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saya rindu kita tidak menjadi martir, tapi biarlah spirit dari pribadi-pribadi yang pernah berjuang pada zaman dulu. Saudara, memberi hidup, memberi hati, jiwa raga mereka. Sehingga Injil boleh dibagikan. Dibagikan di atas darah yang tercurah. Dan Anda tidak perlu mati, tidak perlu mengeluarkan darah. Hanya perlu komitmen yang didasarkan oleh cinta dan kesetiaan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jangan pernah ada lagi berpikir ya gua ikut Tuhan di sini karena ada sesuatu. Kalau di sana kurang ada sesuatu. No, Anda sedang mengikuti Tuhan dengan cara yang benar, bukan cara yang tidak benar. Yang setuju boleh katakan amin. Bahkan kadang saya ketemu dengan orang-orang yang urusannya hanya mimbar, urusannya hanya stage, nggak ada urusan. Anda melayani kelihatan atau tidak, Tuhan yang mengupahinya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Pelayanan itu berbagai macam. Anda lihat ada yang bagian video, ada yang di bagian multimedia. Mereka tidak kelihatan. Tapi tahukah saudara, mungkin kita tidak mengupahi mereka. Tapi Tuhan tahu mengupahinya dengan jelas. Yang setuju boleh katakan amin. Ada yang mungkin melakukan beres-beres dan yang lain. Saudara, itu pun pelayanan. Sehingga pelayanan bukan di atas mimbar. Setuju boleh katakan amin. Pelayanan itu pengabdian, rasa cinta dan kesetiaan. Bahkan katanya komitmen. Kalau ada orang yang ikut Tuhan tapi tidak ada komitmen. Saudara, gereja dipakai untuk menjadi tempat di mana Tuhan mencurahkan kuasa. Kalau Anda belum tertanam di gereja lain, saudara berdoa di mana Anda tertanam. Jangan dua-dua kaki gak jelas saudara. Sudah saatnya mengambil keputusan. Sudah saatnya Anda serius dengan Tuhan. Kalau Anda baca ayat yang tadi, bilangnya apa? You have to fokus, dia katakan, dan clearly, jelas panggilan Tuhan. Ada banyak orang yang membantu kami di tempat ini dan kami, we are so blessed. Andai kata di tempat ini ada orang yang kalian dipakai di tempat lain. We really support, dukung Anda untuk menjadi berkat di tempat lain. Tapi kalau saudara mau bertumbuh, tertanam di tempat ini, we are so welcome. Kami akan taruh hidup kami. Kami akan spend time dengan Anda. Kami akan taruh apa yang kami bisa lakukan. Setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Kemarin kami dapat kabar salah satu pendeta masih muda, 40 tahun. 1 bulan sakit cancer, tiba-tiba cancer otak dan selesai pulang. So sad. Di situ Tuhan mengingatkan lagi, be careful. Bukan saatnya main-main lagi. Kalau main-main Tuhan panggil, apa yang kamu sudah perbuat? Jalan-jalan Tuhan. Apa jalan-jalan? Gereja Kristen, jalan-jalan. Di sini tersinggung pindah, di sini tersinggung pindah, di sini kurang besar pindah, di sana lebih keren pindah. Halo. Berapa lama kita di training? Di kantor? 2-3 bulan?
Berapa lama kita di gereja dan tidak produktif. Tuhan mencari orang yang sekali dua kali Anda di-train, Anda disiapkan. Engkau berkata, yes sir, saya mau melayani. Yes sir, saya mau mengikuti keinginan Tuhan. Yes sir, saya mau maju. Masalah ada, tantangan ada. Kadang kita ketemu dengan orang-orang yang tidak mungkin menyenangkan. Itu proses, kita mesti sabar, kita mesti dibentuk. Karena ketika kita diselamatkan, kita diperlengkapi. Paulus bilang, supaya engkau diperlengkapi, kokoh dan menjadi kuat. Supaya kita menjadi berkat. Kemudian kita diutus. Setuju, boleh katakan amin. Tidak ada tentara yang di medan perang selalu nangis. Enggak. Alkitab catat Anda dan saya adalah tentara Kristus. Kita adalah orang-orang pejuang. Yang setuju boleh katakan amin. Saya rindu di tempat ini. Tuhan menemukan hati seperti Daud. The man after my own heart. Yang kejar hatiku. Yang detak jantungku sama dengan detak jantungnya Tuhan. Berapa di antara saudara yang rindu? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun Anda berada, selaraskan keinginanmu. Engkau akan lihat panggilanmu, rencana Tuhan tidak pernah terlambat, selalu digenapi. Saya undang tim Praise and Worship, kita bersama bangkit berdiri. Amin.